menutup kedainya. Lalu kita segera masuk. Aku mengerti, Ayah. Tapi ada beberapa hal yang ingin kami ketahui, Ayah. Istriku ingin mengetahui apa saja yang akan kita bawa. Baju-baju yang ada di punggung kita. Itu mustahil. Sayang kalau harta milik kita seperti emas, perak, dan batu permata kita tinggalkan begitu saja. Juga rempah-rempah dan dupa wangi milik kita. Bawalah yang penting-penting saja. Tapi kita membutuhkannya, Ayah. Yang kita butuhkan benih untuk ditanam dan alat-alat untuk memanen. Semua yang diperlukan akan kami kumpulkan ya. Tapi bagaimana cara memasukkan semua hewan itu ke dalam bahtera? Dan bagaimana cara mengawasinya? Lalu bagaimana cara memberi makan semua hewan itu? Dan juga membuang seluruh sisa makanan dan kotoran mereka. Jendela di bahtera cuma ada satu ya. Ketika Allah bekerja, Dia bekerja dengan ajaib. Tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan diri. Semua tunduk dan patuh sesuai firman Allah. Ayah, Kai dan aku merasa takut. Jadi ada masalah baru. Sudahlah, jangan ganggu dia, Ham. Itu perlu untuk dia agar lebih dewasa. Bicara saja soal kenyataan sekarang. Sudahlah. Kita semua merasa sedikit takut. Perlu kalian ketahui, setan sedang menunggu kelemahan kita. Untuk itu kita harus selalu tetap waspada dan tetap harus dekat dengan bahtera itu. Setan akan mengupayakan segala hal agar dapat mencegah kita memperoleh keselamatan. Maka kita harus dekat dengan bahtera itu. Masuk ke dalam bahtera memiliki makna yang khusus. Mengalami peristiwa ilahi yang tak terbayangkan. Masuk dalam bahtera berarti suatu bukti dari Allah yang Maha Kuasa. Bila istriku bisa masuk, ia akan merasakan kebesaran ilahi. Anakku, engkau jangan menunda terlalu lama. Laksanakan selagi kau memiliki iman itu. Sebaliknya ketidakpercayaanmu akan mempermalukan dirimu sendiri. Tuan Kuno, Ya? Fasam sakit keras. Tuanku, ayahku sakit keras. Di mana Namu? Ibuku pergi ke tempat pemujaan bahtera itu untuk beribadah dan memohon kesembuhan bagi ayahku. Sayang sekali. Ayahmu? Ada di dalam. Jangan takut, Fasam. Tetaplah bergembira. Sebab jika engkau mati sekarang, engkau akan dibebaskan dari apa yang sangat buruk. Aku tahu. Lebih baik aku mati saat ini. Aku akan kehilangan kau, sahabatku. Aku juga akan kehilangan dirimu. Dan pembicaraan-pembicaraan kita. Pembicaraan kita. Aku di sini. No. Dapatkah aku bersamamu? Itu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Selamat tinggal, sahabatku. Ayah, semua hewan berdatangan seperti sudah tahu saatnya. Mengikuti perintah yang entah dari mana asalnya.
Di mana Ham? Dia sedang bertengkar dengan Tiamat. Ham mungkin akan kehilangan nyawanya karena terlalu ingin mempertahankan harta kekayaannya. Dan Bahtera itu berangkat tanpa ada dia. Apa ayah akan meninggalkan mereka? Aku tidak akan memaksamu untuk melakukan sesuatu. Terserah kau. Apapun yang terjadi, aku akan tetap di sini. Lebih baik aku mati daripada meninggalkan kenikmatan ini. Lalu bagaimana dengan aku? Tiamat, aku melihat hewan-hewan berdatangan. Ini hal aneh yang baru aku alami selama hidupku. Semua hewan berbaris memasuki Bahtera. Kalau begitu ayah benar. Aku pernah melihatnya. Itu bodoh. Kau lihat para penyembah di tempat pemujaan itu. Mereka pikir mereka yang menyebabkan adanya sesuatu yang terlihat aneh di Bahtera itu. Jadi kau paham? Allah mereka melawan Allah ayahmu. Kita lihat siapa yang akan menang. Sejauh ini, aku sama sekali tidak melihat air. Aku tahu. Tetapi yang mengherankan, hal ini terjadi tepat sebagaimana yang ayah katakan. Aku pun menjadi khawatir. Apa kau lupa pernah membuat lelucon tentang kakakmu? Ayolah Tiamat. Tidak, Ham. Aku tidak akan ikut. Dengar Tiamat. Ayah, ibu, kakak-kakakku dan istrinya telah masuk ke dalam Bahtera. Menurut pendapatku, kau perlu mempertimbangkannya. Jangan merasa takut kehilangan muka. Ya, mungkin. Ikutlah. Aku tidak akan meninggalkanmu. Iya, ibu. Kita harus segera berangkat. Alfia, jangan ikut campur. Aku mencium bau binatang-binatang itu. Aku tidak tahan bau itu. Perutku bisa mual. Aku bisa muntah. Bagaimana kau, Ham? Tidak kalau tanpa istriku. Bukankah ini suatu rahmat dari Allah? Ya. Bintai dan kalian semua dengarkan. Kalian harus segera bertobat. Dan hanya menyembah kepada Allah yang menciptakan kita. Dan mengindahkan firman Allah yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi. Aku adalah Tuhan dari setiap Allah yang kusembah. Dan aku hanya menyembah Allah yang lebih besar dan lebih kuat. Allah yang mana? Aku, Bintai. Aku memuja diriku. Aku selalu puas pada diriku sendiri. Ketika aku memuja diriku sendiri, aku menjadi lebih besar dan kuat. Ketika kelompok kecil menyembah aku akan melindungi mereka. Dan mereka menjadi makmur dan damai. Dan aku akan memberi yang sama kepada kalian semua. Berlututlah dan sembahlah aku. Pergilah, Bintai. Aku tidak punya waktu lagi. Rupanya kalian belum memahami apa yang kumaksud. Aku adalah penguasa di sini. Aku yang berkuasa di sini. Kita mau apa? Ayah ibuku ada di dalam. Baiklah. Ayolah. Turunkan aku. Kau akan menyesal nanti. Sudahlah, jangan berteriak-teriak seperti itu. Ayolah.
kemari, Ham! Apa yang kau lakukan di sini? Ham, aku telah mengambil alih kegiatan di sini. Baguslah. Tidak ada masalah. Lalu kau, apa tidak ada hambatan? Hambatan? Kenapa? Kau akan memiliki lebih banyak pekerjaan, Bintai. Rencananya begini. Kita masuk ke dalam bahtera. Bersama mereka menunggu kedatangan air bah itu. Mereka berkumpul untuk menyaksikan satu peristiwa. Sekelompok orang yang lebih banyak dari yang pernah kau lihat. Tak terpikirkan olehku. Lalu apa artinya bagimu? Keuntungan dibagi dua. Aku setuju. Dan jangan coba menipuku. Oh tidak, aku tidak pernah berpikir untuk menipumu. Bagus. Baiklah, mari anak-anak semua. Masih banyak pekerjaan. Apa yang terjadi? Apa ini? Apa yang terjadi? Terima kasih Allah. Kenapa begini? Ini saat yang sangat menakutkan. Tetapi kalian jangan khawatir. Allah selalu beserta kita. Yang telah difirmankan pasti akan terjadi. Semua yang kita ketahui atau yang kita impikan akan berubah. Akan kusiapkan diri kalian untuk perubahan ini. Kita sama sekali tidak tahu bagaimana proses perubahan itu akan terjadi. Karena apa yang akan terjadi adalah suatu misteri. Maka kita semua harus percaya dan beriman kepada Allah Sang Pencipta. Selalu berpegang teguh kepada firman-firman-Nya. Jangan berpaling kepada Allah-Allah lain. Dan percayalah kepada apa yang pernah Ayah katakan pada kalian. Baiklah. Begini kesepakatannya. Kita menyelinap dalam kunjungan yang dilakukan Fasam